Tawaran terakhir 150 juta dan tadi habis maghrib saya yang nyembelih. Kita persembahkan untuk Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah malam hari ini juga kerawan teman-teman saya banyak sekali. Ini ada teman saya yang sangat perhatian dengan saya, sing guwati. Malam ini saya dikabari Jibur, saya itu sering sakit, sering capek, dibawakan obat langsung dari Jepang, langsung dari Tokyo. Panjenenganipun Bapak Haji Beki. Nah, ini sahabat saya orang luar biasa ini. Ini walaupun rambutnya biru, tapi pada malam hari ini perjuangan untuk acara malam hari ini paling luar biasa Pak Haji Beki. Pak Haji Beki ini punya ayam jago yang ditawar orang 100 juta. Ini nggak dikasihkan. Terus kemarin waktu 1 Muharram saya tantang, Pak Haji, kalau berani di antara ayam-ayam panjenengan yang paling hebat sembelih untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Tawaran terakhir 150 juta dan tadi habis maghrib saya yang nyembelih. Kita persembahkan untuk Maulid Nabi Muhammad SAW. Itu bukan masalah nominalnya, itu bukan masalah ayamnya, tapi perasaannya yang kita korbankan untuk Rasulullah SAW. Saya yakin Pak Haji Beki ini akan menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Kan yo keren toh, ning surga nek sing semiran biru ya. Kemarin luar biasa ini Pak Rahmat ngucapin ulang tahun saya di Tokyo sama timnya itu. ST cabang Tokyo, Masya Allah. Sujono Kim Jong Un orang ngucap pisan. Korea ya. Dan alhamdulillah sampingnya Pak Haji Beki ini juga teman saya yang perhatian. Beliau ini padahal sibuk ini, pengusaha besar. Ini dari Solo, Bapak Haji Sahli. Ini orangnya sabar luar biasa, selalu romantis dengan istrinya. Bahkan kalau ketemu saya mesti pertanyaan, Gus sudah makan belum? Sudah makan belum? Masya Allah luar biasa. Semoga Pak Haji Sahli dan Pak Haji Beki senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Chandra berada di saungnya Habib Abdul Hakim Azmat Khan. Dan saat ini Habib memakai kemeja batik dan juga memakai peci hitam. Ini mau kondangan apa gimana, Habib? Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah, ketika kita mencintai seseorang, ya kita bisa mengikuti polanya, gayanya. Oh, subhanallah. Ya, ini kan gayanya kayak Gus Ikdam nih. Oh, subhanallah. Ya, ada pecinya hitam dengan corak batik. Oke, nanti kedepannya ditambah lagi pakai jas, Habib ya. Tambahin jasnya ya. Subhanallah, baju polos pakai jas. Udah gitu, setelah pakai jas ya, Habib kudu wajib pakai sarung batiknya Gus Ikdam. Nah, insya Allah. Jadi gini Pak Chandra, gimana? pakaian itu menampilkan sesuatu fleksibilitas. Ya, jadi dengan kita pakaian begini, kita lebih rileks, lebih enak untuk bicara dan jawab-jawab tentang masalah-masalah. Jadi kalau kita pakai udang-udang kan kayaknya udah kesannya udah harusnya ke mana gitu, ke agama 100%. Kalau kayak gini kita santai. Baik. Insya Allah. Nah, begini Bib. Jadi Chandra ya, beberapa waktu lalu nonton videonya Gus Ikdam yang sedang membicarakan tentang Haji Beki ya, Bib. Jadi Haji Beki itu adalah salah satu crazy rich ya, Bib ya, orang kaya atau sultan lah ya di Blitar sana, Bib, yang mendukung kegiatannya Gus Ikdam. Bahkan beberapa waktu lalu, Bib, ketika Gus Ikdam bicara kepada Haji Beki terkait tahun baru, Bib ya, tahun baru kemarin, itu kan Gus Ikdam berbicara udah Haji Beki, gimana ya tahun baru mau ngapain aja nih gitu, biar anak-anak itu nggak kemana-mana itu kan, nggak ke kafe atau nggak kemana, biar nggak maksiat lah dalam hal ini. Nah akhirnya Haji Beki itu mengundang grup slang yang ada di Jakarta ya, kemudian ada beberapa lagi yang diundang ya, Bib ya. Kemudian itu biayanya insya Allah dari Haji Beki, Bib. Nah apalagi di situ juga katanya ada hall dari ayahnya Haji Beki yang udah almarhum. Nah, Bib, ini sosok Haji Beki ini, Bib, seorang pengusaha yang mendukung kegiatan seorang ulama. Menurut Habib pendapatnya gimana, Bib? Ya, pemirsa,
Kalau kita lihat di zaman Nabi SAW, Nabi didukung oleh Abu Bakar As-Siddiq, seorang saudagar kaya, seorang dermawan. Nabi didukung oleh Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, yang mereka itu semua adalah para saudagar yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Dan istri beliau, Khadijatul Kubra, merupakan seorang wanita yang sukses dalam bidang usaha. Jadi urusan dengan dakwah, ya, ketika kita berbicara masalah dakwah dan dana, ya, dakwah dan dana ini kan saling berbanding lurus, bukan berbanding terbalik. Ya, justru bagus sekali penguatan daripada mereka-mereka yang memiliki kemampuan dari segi ekonomi dan ditopang dengan orang yang mumpuni soal agama, maka Islam ini akan menjadi lebih luas, insya Allah, dan menjadi lebih kelihatan, ya, luar biasanya. Tapi mereka kan datang dengan sendirinya, ya, bukan kita yang menyamperi mereka, bukan Gus Ikdam menyamperin mereka untuk melobi dan lain sebagainya, tapi mereka dengan kesadaran sendiri datang ke Gus Ikdam, datang ke beberapa Gus yang lainnya untuk sama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Nah, ini luar biasa, insya Allah, ya, dan ini harus dimiliki oleh semua sivitas dakwah. Jadi dakwah itu nggak hanya harus ya ngaji gitu ya, tapi juga boleh entrepreneurnya dikembangkan dan mengembangkan entrepreneur. Kenapa? Karena Islam itu ya harus jadi orang yang sukses, dunianya baik, akhiratnya baik. Dan insya Allah bukannya tambah miskin, insya Allah orang yang meleburkan dananya. Berarti Bang Beki ini udah tahu kali rumusnya, ya. Manja abil hasanati falau asru amsalihha. Dia ngasih buat dakwah, buat kemajuan dakwah, bukannya hilang duitnya, malah tambah banyak. Insya Allah buat Bang Beki, selamat, salut, insya Allah, ya. Mudah-mudahan terus menyebarkan kebaikan, terus menyebarkan kemuliaan di setiap apapun bentuknya, jenis keagamaan, insya Allah. Baik, Bib, ini agak sedikit yang agak berbeda dikit, Bib. Kalau kita lihat dari sosok Haji Beki, kan namanya Haji, Bib, biasanya kan memakai kopiah, kemudian baik memakai gamis atau apalah, Bib, ya, atau peci putih. Nah, ini Haji Beki itu sosoknya agak nyentrik nih, Bib, ya, berambut warna biru, Bib, ya, kemudian istilahnya agak nyentrik, agak ke anak-anak muda lah, Bib, ya. Pandangan Habib seperti apa nih, Bib? Ya, saya justru kalau ngelihat Haji pakainya kopiah putih, ya biasa gitu kan, biasa aja. Ngelihat Habib dengan gamis, udeng-udeng, sorban, ya, biasa aja emang. Emang itu pakaian takwa lah kalau pakaiannya, ya kan. Tapi kita kan lebih merasa bahagia ketika ada orang yang ya pakaiannya mungkin kalau orang menyinyir gitu ya, apaan sih itu rambut digituin, gitu kan, apaan sih itu. Kita lihat ada Habib Hani, ya. Habib Hani itu kan tatoan, ya, pakai ini, pakaiannya biasa aja, tapi diterima di kalangan masyarakat yang mungkin selama ini fobi, ya, sama namanya dakwah. Ya, insya Allah tujuannya beliau ya mungkin bukan untuk model, untuk gaya, tapi tujuannya adalah untuk, yuk, nih gue yang ngepang aja nih ngaji, gitu kan, gue yang tatoan aja ngaji. Ya, ini adalah suatu hal yang saya rasa patut kita syukuri, ya. Jangan kita ejek, ya, jangan kita merasa paling benar sendiri, yang lain salah. Insya Allah ini satu yang baik kalau saya. Jadi ternyata di Gus Ikdam pengajiannya nggak dihadiri hanya orang-orang yang pesantrenan, nggak pakai kopiah, pakai sarung, kayak baju koko, ya, atau gamis. Ternyata dihadiri juga oleh
orang-orang atau teman-teman yang tatoan, yang rambutnya pang, warna-warni, insya Allah ya itu semua step by step. Saya rasa kita harus memberikan kesempatan ya, kepada anak-anak muda, anak-anak yang gandrung dengan motor besar, tapi tetap dia ngaji. Dengan rambut yang berwarna-warni tapi tetap ngaji. Ya saya rasa ada satu pepatah gitu ya. Ini di dalam satu kitab ya, bahwa kemaksiatan ya yang mereka ingin mendekatkan, ini ya, mendekatkan diri kepada ketakwaan, kepada keimanan, kepada Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada orang taat tapi sombong. Jadi ada orang taat nih, ibadahnya Masya Allah ya, sampai zikirnya aja udah wah luar biasa, tapi sombong, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih baik orang yang berbuat maksiat tadi ketimbang orang yang taat tadi. Karena hatinya orang yang maksiat condong ke Allah tadi. Condong ke Allah. Sementara orang yang taat condong kepada kesombongan. Baik, tadi kan Habib berkata ya bahwa Haji Baik itu udah tahu rumusnya ya terkait dengan sedekah nih, Bib. Bib, rumus sedekah itu apa, Bib? Rumus sedekah gampang. Ya. Kalau kita mau sukses sedekah. Karena Allah menjanjikan man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Ya. Jadi kalau kita berbuat kebaikan satu, Allah balas 10. Berarti kalau kita punya satu nih, kita sedekahkan bukan 0, tapi dapat 10. 11 jadinya. Satu dari yang punya kita tambah 10 lagi Allah kasih. 11, luar biasa. Bahkan kalau memang kita benar-benar untuk sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah ganti satu dengan 700 kali lipat, bahkan lebih. Jadi orang yang sedekah hidupnya bukan tambah susah. Selama sedekahnya lillahi ta'ala dan yakin atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pasti nggak akan mungkin orang yang sedekah itu miskin. Sebagaimana orang yang pergi haji nggak mungkin miskin, orang pergi umrah nggak mungkin miskin. Padahal kan haji kan mahal, menyumbangkan, mengeluarkan dana ratusan juta sekarang ini. Tapi nggak miskin, bahkan nggak ada yang kapok. Gimana Pak pulang haji? Kapok gue nggak ada. Pengen balik lagi ya? Gimana Pak Wajib? Ya Allah, happy. Padahal uangnya hilang. Untuk pergi haji uangnya habis, untuk beli oleh-oleh uangnya habis. Tapi insya Allah kata Rasulullah SAW, orang yang pergi haji insya Allah jauh daripada kebangkrutan. Baik Habib, terima kasih Habib atas wawancara hari ini. Semoga Habib senantiasa sehat terus Habib. Terus semangat Bang Beki dan teman-teman yang lain. Insya Allah tebarkan kebaikan. Jangan dengerin kalimat-kalimat orang-orang yang nyinyir ya, orang-orang yang ya notabene-nya sebenarnya orang yang komentarin hal-hal negatif itu hanya orang-orang yang nggak mampu sebenarnya. Dia kepengen tapi nggak mampu, akhirnya saking nggak mampunya akhirnya dia nyinyir. Semangat terus Bang Beki, selamat terus Gus Ikdam dengan dakwahnya. Semoga semakin tersebar dakwah di Indonesia. Amin. Terima kasih Habib. Sama-sama. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.